Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah, dan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Wa bisanadi muttasil al-imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah, wa la tasruq waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana washfi mardana wa la siyama Bapak Asrin, Bapak Harto, isfi'u ma ya syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Wa sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, dari badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah sampai halaman 175. Betul ya? Bab yang baru. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Iqlam anna sifatil madmumata fi qalbi kasirah wa tariqut tazhiril qalbi min rada'iliha tawilatun masabilul azil masabilul ilaji fiha ghamidun wa qad darasa fi kulliyati ilmuhu
وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بجخارج الدنيا وقد استقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم في روح المهلكات وروح المنجيات ولكن نحددك الآن ثلاثا من خبائث القلب وهي الغالبة على متفقهة العصر لتأخذ منها حذرك فإنها مهلكة بأنفسها وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها وهي الحسد والرياء والعجب فاجتهد في تطهير قلبك منها فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من رب المهلكات فإن أجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز ولا تجنن أنك تسلم بنية صالحة بتعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. Ya, sampai situ ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, malam ini kita akan mengkaji lanjutan kitab Hidayah. Apa yang akan kita bahas? Satu masalah yang paling mendasar dalam ilmu tasawuf, tentang pentingnya hati yang suci. Jadi tasawuf itu kalau kita teliti, kita kaji, dia akan mengajarkan kita hidup dalam dua hal: bersih lahir, suci batin. Lahirnya bersih, tidak ada najisnya, tidak kotor, tidak ada penyakitnya. Batinnya suci, hatinya suci. Kalau kita bisa punya ini, kita dicintai Allah. Di Quran ada ayatnya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, senang, suka kepada orang yang suka bertaubat, suci batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang kepada orang yang suka bersih hatinya, bersih badannya. Nah, ke sana kita akan menuju. Katanya setiap yang bisa membuat orang tidak suci hati dipelajari bagaimana mengatasinya. Al-Qawlu, pembicaraan kitab ini sekarang, fi ma'asil qalbi, tentang berbagai maksiat hati. Jadi hati bisa maksiat, hati itu bisa tercemar, hati itu bisa membuat orang berbuat salah. Kenapa? Karena ada hadis, innamal qalbu fil jasadi karra'is bir'ayyah. Sesungguhnya hati itu di dalam jasad manusia seperti raja di tengah rakyatnya. Kalau rajanya benar, rakyatnya bagus. Kalau rajanya nggak benar, rakyat juga rusak. Apa rakyatnya? Mata, telinga, lisan, kaki, tangan, perut, kelamin. Itu sebab hati mesti bagus supaya anggota badan yang lain bagi bagus. Iklam, ketahuilah anna sifatil madhmumah, bahwa sebenarnya sifat-sifat yang tercela. Sifat ada dua macam. Ada sifat yang mahmudah, terpuji. Ada sifat yang madhmumah, yang tercela. Fil qalbi, dalam hati itu, katsirah, banyak sekali gitu. Jadi hati itu ya, yang punya sifat yang tercela banyak. Wa tariqut tathhiril qalbi, dan jalan untuk membersihkan hati, min rada'iliha, dari kotoran-kotorannya, tawilah, panjang sekali. Bisa tangkap ya? Jadi ada penyakit hati dan ada obat hati.
Wasadirul ilaj fiha ghamidun, dan katanya jalan mengobati padanya adalah sulit. Wa qadin darasa bil kulliyah, dan telah terhapus secara keseluruhan ilmu mengetahui obat itu, wa amaluhu, dan mengamalkannya, li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena kelalaian orang-orang dari nafsu-nafsu mereka. Kita tulis aja ya, ada namanya an-najasah. Najis atau kotoran. Kotoran ada dua katanya. An-najasah al-zahiriyah, ada najasah lahiriah. Najasah tuh kotoran, ya, penyakit, gitu ya. Najis. Ada kotoran yang mengotori badan, ya, seperti najis, ada najis berat, ada najis ringan. Itu ilmu fikih. Ini bidangnya bidang ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, kenapa? Karena yang dibicarakan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat fisikal. Ini disebut eksoterisme. Eksoterisme Islam. Jadi bagian luar dari Islam. Najis juga ada yang kedua, an-najasah al-batiniyah. Najis batin. Apa tuh najis batin? Ini ada di hati manusia, al-qalb, ada di dalam hati. Jadi hati itu ada penyakitnya, ada najisnya, ada kotorannya yang mesti dibersihin. Kalau hatinya bersih, suci, amalnya bagus. Kalau hatinya bening, ngomongnya juga bagus. Kalau hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Jadi peranan penting. Nah, inilah bagian dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ini kalau orang barat bilang esoterisme Islam. Kalau ini exo itu luar, ini eso bagian dalam. Jadi ilmu batin, nah ini dia. Pertanyaannya, mana penyakit-penyakit hati itu? Gitu. Ya. Banyak, penyakit hati ada banyak banget. Obatnya juga banyak dan sulit. Nah, dari banyak itu mau dibicarakan bagian-bagian. Wasdighalihim, karena kesibukan mereka bizohari fid dunya, dengan keindahan dunia. Jadi karena orang sibuk dengan dunia, dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dengan keluarga,
Kadang-kadang lupa sama begini-gini, lupa ngebenahin hati, gitu. Lupa menata hati. Waqadis taqsainan, dan telah kami menyelidiki yang dalam, kata Imam Ghazali. Jadi ulama itu kerjanya meneliti sampai sedalam-dalamnya gitu. Dzalika, pada sifat madhumumah tersebut diteliti itu hati itu seperti apa, penyakitnya apa aja, bagaimana cara ngobatinnya, diteliti sama ahli-ahli ini. Kullahu, semuanya fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau kita sudah mulai banyak yang kita pelajari, baru kita belajar Ihya Ulumuddin. Kalau tebal kitabnya gitu. Sekarang yang ini dulu gitu. Prinsip-prinsip pokoknya dulu, baru yang dalam. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, ketemu di mana nih tema atau pokok bahasan ini? Kata Imam Ghazali, fi Rub'il Muhlikat, dalam kitab Rub'ul Muhlikat. Ada amal-amal perbuatan yang merusak, mencelakakan manusia. Warub'il Munjiyat, dan Rubu' al-Munjiyat, yang bisa menyelamatkan. Jadi ada amal yang bisa mencelakakan pelakunya, ada amal yang bisa menyelamatkan pelakunya. Al-Munjiyat itu menyelamatkan. Walakinna, akan tetapi kita sekarang nuhadziru kal'an, akan mempersingkatkan, meringkaskannya kepada Anda sekarang ini salasan, 3 macam dulu. Jadi belajarnya dikit-dikit. Kalau sekali belajar ada 20 penyakit, susah belajarnya. Bisa kedengeran nggak? Kayak di fakultas kedokteran misalnya, penyakit itu ada dibagi macam-macam. Penyakit mulut, nih, satu-satu dibahas, dikaji. Gitu. Penyakit perut, lambung, nih, gitu. Lulus dulu satu bagian, lulus lagi, begitu lama-lama lulus semua. Jadi nggak bisa sekali ragus semuanya penyakit dipelajari, nggak bisa. Betul ya? Kalau fakultas kedokteran membicarakan penyakit badan, sakit mas, sakit jantung, sakit ginjal, maka kalau tasawuf ini mempelajari penyakit hati manusia. Hati di sini bukan hati liver, karena kalau liver maksudnya oleh hati itu ada liver, itu pekerjaannya fakultas kedokteran. Tapi ini maksudnya adalah hati dalam arti rohani. Hati rohani, bukan hati jasmani. Salatan min khaba'ithil qalbi, dari keburukan-keburukan hati manusia. Ada 3 yang dibahas. Wahyal ghalibah, dia itu yang 3 ini. Al-ghalibah bisa mengalahkan ala mutafaqih hati al-asr, kepada orang-orang yang mengerti di zaman sekarang. Bisa tangkap nggak? Jadi 3 ini penyakit ini bisa merusak ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti di zaman sekarang. Litakhudha minha, agar engkau dapat mengambil, katanya, hadraka, kewaspadaan daripadanya. Hati-hati nih, awas. Kalau ada kejadian ini potensinya ke situ, rusaknya ke situ. Jadi kita diajari untuk waspada. Fa innaha, karena sesungguhnya 3 macam penyakit ini, penyakit hati, muhlikatun, yang akan mencelakakan fi anfusya, dirinya orang itu. Wahya, yang 3 ini kita ummahatun, adalah merupakan biang-biangnya penyakit hati.
Bisa tangkap ya? Jadi hati penyakitnya banyak. Ada biangnya nih, yang gede-gede nih. Li jumlatin minal khaba'ith siwaha. Ya, bagi sejumlah daripada keburukan-keburukan hati yang selainnya. Yang tiga ini paling besar pengaruhnya, paling dahsyat akibatnya kepada amal manusia, kepada perilaku manusia, kepada nasib manusia ke depan dan di dunia. Wahia, apa tuh tiga penyakit hati yang akan dikaji? Yaitu katanya al-hasadu, dengki. Kedengeran? Hasud, dengki. Oh, dengki ya? Dengki itu al-hasadu huwa. Hasud atau dengki ialah tamanna zawala ni'matul ghair, mengharapkan tergelincir nikmat yang dimiliki orang. Kedengeran? Kalau ada orang lain maju, dia nggak suka, dengki ini. Kalau ada orang sukses, dia nggak demen, dia dengki. Kalau dengki diam aja, yang rusak dianya sendiri. Tapi kalau dengki dia kerja, berusaha untuk menjatuhkan yang didengki ini tuh, ini bahaya. Dulu Nabi kalau mau tidur, dulu itu suka doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam, kejahatan binatang di waktu malam yang buas, kejahatan sihir, kejahatan orang-orang yang dengki, ya Allah, kejahatan syaitan, gitu kata Nabi. Ketika turun surat Al-Falaq, Nabi nggak baca doa itu, diganti dengan baca Al-Falaq. Jadi tausiah pertama kalau mau tidur, salah satu dibaca Al-Falaq. Jelas? Itu proteksi diri, jadi melindungi diri. Jadi kita dilindungi itu oleh Allah. Dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada zat yang menciptakan waktu subuh, waktu falak. Falak itu bisa subuh, bisa berarti sesuatu yang terbelah. Yang membelah malam menjadi siang itu Allah. Kita berlindung kepada Allah, gitu bahasanya. Dari apa? Min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan makhluk yang telah Ia ciptakan. Makhluk Allah banyak. Ada manusia, ada hewan, ada jin, ada syaitan. Ada di antara makhluk itu yang jahat. Setan jahat banget. Jin juga ada yang jahat. Manusia juga banyak yang jahat. Kalau ada orang hasud, gak suka sama orang lain maju, kemudian dia datang pada orang dukun, Mbah Dukun, saya nggak demen sama tetangga sebelah, matiin buruan, saya bayar berapa duit, bahaya jadinya. Kedengeran? Ada namanya santet, teluh, ada kan? Tenung. Jadi bahaya. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari kejahatan dukun yang suka meniup, katanya, di atas buhul. Dulu ada tuh di Madinah dukun-dukun perempuan yang kerjanya niup supaya orang jatuh, celaka. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki bila dia dengki. Kalau ada orang dengki, dia kemudian melakukan action supaya kita celaka, itu bahaya. Kita minta lindungi, ya Allah. Kalau bapak ibu sebelum tidur baca surat itu, Allah utus malaikat. Dia duduk, dia berdiri dia, itu malaikat, nungguin bapak, nungguin ibu yang lagi tidur, dijagain.
Kalau bapak tidur, ibu tidur dijagain malaikat, setannya ngepet. Waduh, penjaganya malaikat, setannya nggak berani. Itu gunanya mau tidur baca surat, baca Quran. Jangan tidur begitu tempel bantal langsung kleker, aduh, bahaya tuh. Lemah pertahanannya itu. Jadi agama itu diturunkan untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita tahu kenapa enggak? Kenapa kita nggak manfaatin? Kan gak semua orang di Kelapa Dua demen sama kita. Kalau dia nggak demen terus jahat, nyakitin, nah bahaya. Jelas? Hasud. Jadi jangan sampai hasud. Kedengeran ya? Yang kedua waria. Ria. Apa itu ria? Al-amal li ghairillah. Beramal bukan karena Allah, tapi beramal karena manusia, karena pengen dipuji orang. Contoh, seorang mantu sholat berjamaah sama mertuanya. Mantu mertua sebelah-sebelah. Orang-orang sujud, dia ikut sujud. Orang-orang nembongin sujud aja dia. Dengan harapan mertuanya setelah selesai sholat muji, kamu sholatnya khusyuk banget ya. Demen dia, karena niatnya pengen dipuji. Begitu selesai sholat tuh mertua dia aja nggak muji, nggak ini. Kata si mantu yang niatnya tidak baik, dasar mertua buta. Padahal mertuanya melek. Dia ngarepin supaya dipuji, ternyata nggak dipuji, diomelin. Karena niatnya bukan karena Allah. Kalau ria, bukan karena Allah. Kalau ikhlas, nggak perlu pujian. Saya nggak butuh pujian, saya sholat karena Engkau ya Allah. Jadi ria berbahaya, merugikan. Dan nanti di hari kiamat, di akhirat, orang yang ria di dunia diusir sama Allah. Keluar kamu dari sini. Cari orang yang dulu kamu harapkan pujiannya, balasannya. Coba mau cari kemana? Akhirat punya Allah. Jadi bahaya ria. Wal ujub, yang ketiga ujub. Ujub itu bangga diri. Ada tiga nih yang mau dibahas. Yang pertama al-hasadu, dengki. Yang kedua ar-riya, riya. Yang ketiga al-ujbu. Ujub, bangga diri. Orang kalau ujub suka ngebanggain dirinya. Contoh, asal tahu aja ente ya, ini Kelapa Dua bisa begini saya semua. Kalau nggak ada saya nggak jadi Kelapa Dua nih. Jadi merasa dirinya hebat, orang lain nggak ada peran sama sekali. Nah, ujub ini penyakit nih. Hatinya berpenyakit, dan itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Orang kalau ujub, orang nggak demen. Ya dong, nggak demen dong. Sombong aman nih orang. Ujub tuh calonnya sombong. Kalau sudah ujub, lama-lama takabur. Apa itu takabur? An-nadhar ilaihi bi'ainil kamal, wan-nadhar li ghairi bi'ainil saghir. Memandang diri dengan pandangan sempurna, memandang orang lain dengan pandangan kecil, hina. Contoh, tinggal di mana Pak? Villa Kelapa Dua. Oh, saya punya teman lupa di Villa Kelapa Dua. Siapa?
si fulan, dia sih nggak ada apa-apanya, boleh direken boleh enggak, nggak sombong. Kedengeran? Yang begini bahaya, susah kalau tinggal di masyarakat, merusak dirinya, merusak masyarakat, menimbulkan ketidakharmonisan komunikasi hubungan antar manusia. Jelas ya? Nah, mau diobatin, gimana ngobatinnya nih? Gitu. Gimana kalau kita minum dulu? Minum dulu ya. Terlalu serius, susah nangkapnya entar. Jadi kalau rotinya dibagi sebelum ngaji, sambil ngaji minta makan roti. Kalau matanya sepet, makan roti, lama-lama melek. Kalau ngasihnya setelah ngaji, itu berkat namanya. Bukan di rumah, makan-makannya. Baik, kita lanjut lagi. Terus apa kata Imam Ghazali? Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, seriuslah dalam beragama. Itu. Fitathiri qalbika minha, dalam membersihkan hatimu daripada yang tiga itu. Jadi kita disuruh sungguh-sungguh dong. Itu. Berusaha untuk mengobati penyakit hati itu. Gitu. Sungguh-sungguh dong agar tidak ria, agar tidak hasud, agar tidak ujub gitu. Fa'in qadarta, maka jika engkau mampu alaiha, atas membersihkannya, kalau mampu, fata'allam, maka pelajarilah kaifiyatul hadar, cara mewaspadai, min baqiyatiha, dari sisa khaba'ith itu katanya, min rub'il muhlikat, dari kitab rub'ul muhlikat. Jadi kalau tiga ini sukses, kita ngobatin, sisanya pasti bisa nih. Bisa tangkap nggak? Kan tadi penyakit hati udah banyak. Yang gede-gede yang tiga dulu nih. Kalau ini bisa diatasin, sisanya bisa. Karena lebih sederhana tuh permasalahannya, lebih sederhana tantangannya. Fa'in ajazta an hadza, jika engkau tidak mampu dari membersihkan ini, fa'anta an ghairi ajazu, maka engkau itu dari yang lainnya adalah lebih tidak mampu lagi. Kalau tiga ini nggak bisa diatasin, sisanya apalagi nggak bisa. Wala tadunnan, dan janganlah engkau menyangka annaka taslamu, bahwasanya engkau akan selamat, biniyatin salihah, dengan niat yang bagus, fi ta'allumil ilmi, dalam belajar ilmu, wafi, padahal dalam hatimu katanya syai'un minal hasad, ada penyakit dengki, waria, dan riya, wal ujub, dan ujub. Jadi belajar ilmu-ilmu Islam itu tidak cukup hanya dengan niat. Saya mau belajar ngaji, belajar tasawuf, nggak cukup, mesti ada usaha, ada effort yang mesti kita lakukan. Ngapain? Memberantas penyakit itu. Gitu. Kalau kita tidak riya dalam beramal, hati kita jadi lempeng nih. Kalau ngaji juga lempeng karena Allah. Kalau kita hati kita nggak dengki, nanti ngajinya juga nggak dengki sama orang. Kedengeran nggak? Kalau kita nggak ujub, nanti waktu kita belajar ilmu apa aja pada tasawuf, tidak akan menimbulkan maslahat, tidak akan menimbul masalah buat orang lain. 3D ini obatin dulu nih, gitu. Jelas? Itu kata Imam Ghazali.
Baik, baca lagi deh. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam salasu muhlikatun syahud muta'un wa huwa mutaba'un wa hawa mutaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi amal hasadu wa huwa mutasta'ibun min as-suhhi fa innal bakhila huwa alladhi yaqulu bima fi yadihi ala ghairihi والساحب هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته تعالى لا في خزائنه على عباد الله تعالى فالسحه أعظم والحسود هو الذي يسق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة بقلوب الناس أو حزن من الحظوظ حتى أنه يحب زوالها عنه لا يحب زوالها عنه وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة فهذا منتهى khobasi falidalik. Ya, sekarang kita lanjut nih. Dari mana Imam Ghazali mengatakan penyakit hati yang gede-gede itu yang pengaruhnya besar 3. Dari mana dalilnya? Apa dia ngarang atau ada rujukannya? Sekarang ditunjukin. Dasarnya hadis Rasulullah. Jadi belajar tasawuf juga belajar hadis, belajar Quran. Karena tasawuf itu adalah bagian dari cara memahami Quran dan hadis Nabi. Itu sebabnya kalau ada orang bilang belajar tasawuf bid'ah, nah dia nggak ngerti tasawuf. Kedengeran nggak? Lu jangan belajar tasawuf bid'ah lu, ntar musyrik lu. Dia nggak belajar tasawuf nggak ngerti. Ngomong begini ini nggak bijaksana. Kedengeran? Sama tidak bijaksananya orang nggak pernah makan gado-gado langsung ngomong gado-gado nggak enak. Nggak bijaksana dong. Orang Betawi marah dong. Gue tiap hari makan gado-gado, dibilang nggak enak. Kedengeran? Makan dulu gado-gado baru kasih komentar. Itu juga nggak cukup. Kalau beli gado-gado di satu tempat terus kita komentar gado-gado nggak enak, masih ada gado-gado yang lain. Ada gado-gado boplok, diem aja. Ada gado-gado kebayar lama, macam-macam, ada majestic, lain-lain. Jadi nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang kita jika belajar nggak tahu, nggak bisa dong. Gak bijaksana. Nah kita yang nggak pernah belajar tasawuf kemudian ngedengar komentar begitu termakan, jadi jauh. Jelas? Ini dia dalilnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talatu muhlikatun, ada 3 macam hal yang mencelakakan manusia. 3 hal yang mencelakakan. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Apa itu katanya? 1, syuhun muta'un. Bukan syahun, syuhun muta'un. Pakai dhamma maksudnya. Syuhun muta'un. Apa tuh syuh? Syuh itu pelit yang diangon. Atau pelit? Setiap manusia punya potensi pelit. Ada yang pelitnya diangon, atau diangon nggak? Pelihara. Dirawat terus sampai gede. Nah agama diturunkan untuk mengajarkan jangan pelit. Supaya nggak pelit disuruh bayar zakat tuh, disuruh sedekah,
suruh infak, itu maksudnya. Jelas? Kenapa? Karena harta yang sebetulnya milik bapak bukan harta yang rumah bapak sekarang, itu milik ahli waris. Bagaimana maksudnya? Sebagus apapun rumah yang kita miliki, begitu kita meninggal ya kita bawa ke rumah. Begitu kita meninggal, statusnya berapa? Milik ahli waris. Bukan mobil yang mewah, bukan. Semewah apapun mewah mobil itu katanya, ketika kita meninggal paling nganter sampai Joglo. Joglo mana gini nih? Enggak, kalau di kuburannya mana sini? Joglo ya. Begitu kita masuk ke dalam tanah, balik lagi tuh mobil ke Kelapa II. Yang ikut. Uang kita banyak, deposito banyak, miliaran, bahkan ratusan miliar misalnya. Begitu kita meninggal nggak kita bawa, berubah jadi milik ahli waris. Pertanyaannya, yang milik bapak yang mana? Harta bapak yang mana? Itu yang dipakai buat sedekah, yang dipakai buat zakat. Diam aja nih. Kalau ngaji-ngaji harta begini nih, kuping pada ada pengang dikit. Ya, kenapa mesti ada? Ya tadi tuh. Makanya kalau ada orang syuhun muto, kikir yang diikuti, pelit yang dirawat, udah pelit dirawat, bahaya Pak. Orang kalau pelit, lu jangan berteman sama dia. Gitu, kenapa pelit banget? Kayak apa pelitnya? Naik bajai berdua bayar paro-paro. Jangan ajakin dia, kita suruh bayar separuh-separuh. Dasar pelit banget orang. Paham tuh? Jelas? Yang kedua, kata Nabi nih, kalau bayar paro-paro mendingan yang ngajak dia kita suruh bayar. Celaka lagi. Yang kedua, kata Rasulullah, wahawan muttabaun, nuruti hawa nafsu. Kalau bahasa kampung, ngumbar nafsu. Nafsu diumbar bahaya Pak. Diikutin. Bu, orang mau ngumbar nafsu, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Itu penyakit yang kedua kata Nabi, yang mencelakakan manusia. Yang ketiga, wa ijabul man bi nafsi, membanggakan seseorang terhadap dirinya sendiri. Itu tadi ujub. Karena ada hadis ini, maka oleh Imam Ghazali disimpulkan penyakit hati yang paling besar di antara penyakit yang lain hasud, riya dan ujub. Nah, gitu dia. Sekarang dibahas satu-satu. Amal hasadu, adapun hasud, yang pertama tadi itu dengki, maka dia itu adalah fahuwa mutasyaibun minasyuh, merupakan suatu cabang dari sifat kikir. Hasud itu cabangnya pelit. Kalau orang pelit di angon, munculnya hasud tuh, munculnya dengki. Kedengeran ya? Dengki. Fa'inal bakhila, karena sesungguhnya orang yang bakhil itu walladzi, ialah yang yabkhulu bima fi yadi ala ghairi, kikir dengan harta yang ada di tangannya kepada orang lain. Gini, orang kalau kikir kebanyakan pertimbangan, jadi nggak pernah keluar duitnya. Pak, ini ada program di masjid menyelenggarakan santunan dalam rangka Maulid Nabi. Timbang-timbang, aduh gede juga maaf ya, saya belum bisa bantu dulu deh. Ada lagi program berikutnya, ya, menyantuni orang-orang fakir miskin. Timbang, aduh enggak deh,
Kebanyakan nimbang jadi nggak keluar duitnya. Kedengeran? Itu bakhil. Lawannya bakhil boros. Boros itu hambur. Hambur itu boros, mengeluarkan sumber daya keuangan tanpa kontrol. Keluar aja semaunya, nggak pakai kontrol lagi, nggak pakai kendali. Nah, dari dua model ini ekstrim, bakhil ekstrim, hambur, boros juga ekstrim. Yang bagus yang tengah-tengah, iktisad, hemat. Hemat itu bukan pelit. Kedengeran Ibu? Memang ngaji sama saya ini berat nih, bener. Suara saya kan saya selalu sampai. Kalau hemat itu bukan pelit, dia antara kikir dengan boros, tengah-tengah dia. Dia mengeluarkan sumber daya, dana keluar, uang keluar, tapi jelas. Buat apa nih? Buat ibadah keluar, buat ngaji keluarin. Karena jelas kontrolnya, tujuannya jelas. Jadi terarah. Yang disuruh yang begitu. Sedekah keluarin. Jelas? Wasyahihu, dan orang yang syahid, kikir katanya, waladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala, yaitu orang yang kikir dengan nikmat dari Allah Ta'ala. Wahya fi khazaini qudratihi, sedang nikmat itu berada dalam gudang kekuasaan Allah Ta'ala. La fi khazainihi, bukan yang ada dalam gudangnya. Ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Fasyukuhu a'zamu, maka pelitnya orang itu lebih besar daripada bakhil. Jadi syuh itu lebih bahaya dibandingkan bakhil. Pelit keliwat. Kalau pelit itu nggak bagus, keliwat. Nauzubillah min dzalik. Jelas ya? Wal hasud, dan orang yang hasud itu, waladhi yashukku alaihi in'amullah alaihi ilmu ta'ala, itu orang yang menyusahkan kepadanya pemberian nikmat Allah Ta'ala, min khazaini qudrati, dari gudang-gudang kekuasaannya, ala abdin, kepada seorang hamba, min ibadihi, dari antara hamba-hambanya. Tadi itu gampang gini Pak, orang kalau dengki nggak demen orang lain maju, betul kan? Ini gampang ini. Orang dengki itu, tetangga pasang AC, dia kepanasan. Heran gua katanya hari gini masang AC. Kalau orang nggak dengki, biarin aja mau masang AC, mau masang apa, kayak duit dia. Kenapa yang ngereset dia? Paham itu? Biarin aja, mau pasang AC, mau beli apa, kayak biarin aja. Kenapa kita yang kegerahan? Kenapa hatinya dengki? Jelas? Jadi capek sendiri. Orang udah maju kemana-mana, dia masih segitu-gitu aja tuh, nggak maju-maju tuh, nggak berkembang. Karena itu jangan dengki, gitu. Ada nggak contohnya? Ada. Iblis. Iblis dengki tuh. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Jelas? Makanya iblis nggak suka disuruh sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud. Sujud ini bukan sujud kayak tadi salat subuh, salat isya. Sujud menghormat, sekedar gitu, menggerakkan. Semua malaikat hormat sama Nabi Adam. Ada satu yang nyelip di tengah-tengah malaikat, namanya iblis. Kalau orang nggak mau menghargai orang lain, kayak iblis, diam aja.
Kalau orang kalau disuruh ogah melulu, iblis. Kalau iblis, lu kayak iblis lu. Asal disuruh nolak, asal diayak ogah mulu, kebanyakan ogah. Kedengeran? Iblis itu ogah mulu dia. Apa bedanya kita dengan iblis? Kalau iblis, dia udah ngelihat Allah, dia udah kenal Allah. Iblis itu 8.000 tahun diciptakan lebih dulu dibandingkan Adam. Lama, 80 tahun di sana. 8.000 tahun sebelum Nabi Adam, Allah sudah menciptakan iblis. Dan iblis sudah melihat Allah, sudah tahu Allah. Tapi dia nggak nurut sama Allah. Orang Al-Kautsar nggak pernah melihat Allah, tapi nurut. Lebih mulia orang Al-Kautsar dong. Kalau begitu jangan berteman sama iblis. Kedengeran? Bagaimana bertemannya? Ikutin bisikannya. Iblis itu punya anak buah, syaitan. Setan itu di mana-mana banyak, jumlahnya mungkin ratusan miliar. Tiap hari beranak nih, nggak pernah mati sampai kiamat. Kerjanya menggoda manusia. Pagi sholat, di luar sholat digoda terus supaya berbuat maksiat. Jadi kalau gitu mesti dijauhi iblis gitu, syaitan. Jelas? Hah? Jin itu kayak manusia. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada Kristen, ada Protestan, ada musyrik, ada kafir. Kayak manusia. Baik. Terus katanya, au malin bi ilmin au malin, dengan ilmu atau dengan harta benda, au mahabbah atau dengan kecintaan, fi qulubin nas, dalam hati manusia, au hadzin minal hudud, atau katanya kepangkatan. Minal hudud, dari bermacam-macam kepangkatan. Coba aja orang kalau lagi pangkat cepet, kok bisa cepet amat? Kita udah sekian puluh tahun kerja segini-gini, dia baru kemarin udah jadi anu. Ada gitu. Beneran nggak? Hatta annahu la yuhibbu zawalah, sehingga bahwa si hasud itu benar-benar menyukai akan hilangnya nikmat itu. Anhu, dari si hamba itu. Wa ilam yahsul, meskipun tidak hasil, lahu, bagi si hasud itu, bidzalika, dengan menyukai hilangnya nikmat itu, syai'un, pada sedikit pun, mintilkan nikmah, daripada nikmat itu, fahada, maka inilah muntahal khabath, falidzalika, ya, puncaknya keburukan akhlak. Katanya, falidzalika, maka karena itulah Nabi bersabda gitu, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat iri hati itu, dengki katanya, akan memakan amal soleh sebagaimana api memakan hatab, kayu gitu. Jadi kalau kepengen amal soleh bapak ibu itu utuh, mulus, tidak rusak, jangan dengki. Kalau dengki, amal solehnya rusak tuh, sholatnya, ibadahnya habis tuh. Jelas? Kesimpulannya, dengki berbahaya. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ya. Ini kalau di ngaji terus kuping lopeng-lopeng, panas kuping. Ini jangan-jangan nih nyinggung saya nih Ustaz. Nggak ada urusan nyinggung. Karena ini bicarakan soal sifat manusia. Sampai qala Nabi ya. Jelas? Ya. Dengki itu kira-kira dengan limpah itu sama. Limbah.
Ghibah tuh cabang berikutnya masih ada. Kata Syekh Abu Laith As-Samarqandi, salah satu ciri orang yang nggak maju, nggak bakal sukses, seneng ghibah, seneng gosip. Orang yang tidak istiqomah seneng gosip. Kalau istiqomah nggak mau dia gosip. Saya tahu kekurangan bapak, saya nggak ceritain pada orang lain. Saya tutup aib bapak ini. Sebisa mungkin saya perbaiki secara personal. Kalau gosip, tahu kekurangan orang diceritain orang sejagat. Waduh, dosanya banyak banget. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Dulu tahun 90-an saya jadi narasumber di Indosiar. Tahun 90-an. Saya narasumber itu kuliah subuh, habis subuh gitu ya, soal agama. Itu ada tapping itu rekaman. Sebelah saya di ruang sebelah juga sedang tapping, sedang rekaman acara gosip. Kalau saya dijemput sama mobil Indosiar, jemput pakai mobil ke rumah saya. Kalau ini presenter gosip datang pakai BMW dia. Kenapa? Honornya gede. Kenapa gede? Sponsornya banyak. Tuh. Kalau kuliah subuh, pengajian pagi itu dialog interaktif agama, nggak ada sponsor. Saya tanya sama production house, kenapa kita nggak ada sponsornya? Nggak ada yang mau, Pak Ustaz. Kenapa? Orang kurang suka dengan kuliah subuh. Tapi kalau gosip, waduh, semua orang demen. Saya bilang, alhamdulillah, saya tidak kepengen seperti itu, karena kalau gosip itu dosanya kemana-mana. Kelihatannya sepele, ini ditampilkan di TV, orang yang nonton kena gosipnya tuh. Jelas? Saya nggak ngiri, nggak. Saya bersyukur bisa dijadikan itu gitu, tapi tidak jadikan gosip. Jelas ya? Masih ada? Gosip itu membuat orang jadi rusak. Semua orang, bukan orangnya. Apa itu bisa disebut musyrik juga? Belum sampai. Kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Gosip itu lebih berat dosanya dibandingkan zina. Waktu saya jadi menerangkan hadis ini, kata jemaah yang dengar, mendingan kita zina aja juga. Salah lagi pahamnya. Zina dosanya besar, gosip lebih besar lagi, gitu maksudnya. Kenapa? Kalau zina cuma berdua dia, kalau gosip ngajak orang lain. Orang lain banyak, jadi hati-hati. Jelas ya? Kalau gitu gimana? Kalau ngomong-ngomong, ya diusahakan ngomong yang mengandung manfaat. Kalau ngobrol yang mengandung faedah. Kalau kita kan nggak faedah, mendingan mingkem. Mingkemnya apa? Zikir, gitu. Jadi kalau ada orang diem aja, jangan berarti ini orang diem aja. Oleh zikirnya, zikir hatinya. Daripada ngomong yang nggak karuan. Ada orang ngomong sebakul, ditakar nggak ada seleter, nggak ada faedahnya. Jelas? Jadi belajar tasawuf udah mulai ngerem, gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Baik, kita baca doa.
Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa meraih husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.